Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk tugas besar Python. Dan di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri, Muhammad Lutfi Raharja, dengan NIM 1101202380. Dan saya, Danar Pramudiansyah, dengan NIM 1101200069. Saya Bintang Indra Maulana dengan NIM 1101204307. Dan saya Rifki Iqbal Kausar dengan NIM 1101204417. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu. Di sini adalah tugas Python kami yang akan mencari nilai mean, median, dan juga nilai standar deviasi. Nah, untuk baris 1 sampai 4, yaitu line 1 sampai 4 ini adalah rumus untuk mencari nilai dari mean. Dari line 6 sampai 16, ini adalah rumus atau cara untuk mencari fungsi dari median. Dan dari line 18 sampai line 22, itu adalah rumus atau program untuk mencari nilai standar deviasi. Nah, dari line dari 24 sampai 34, ini adalah fungsi clean yang dimana kita akan mencari nilai dari NIM yang tertukar atau nilai dari NIM yang tertukar. Nah, untuk for i in range ini adalah looping, sebenarnya panjangnya list data. Indeks sama dengan $, ini adalah variabel untuk indeksnya. Nah, dalam program ini kita mencari nilai i ini, dicek apakah nilai ini merupakan sebuah NIM. Nah, jika i merupakan NIM, maka masukkan data ke indeks 0 dan tukar dengan nilai. Seperti ini nih rumusnya, yang var i 0 dan sama dengan j dan ke bawahnya. Nah, untuk dari line 36 sampai line 43, ini adalah fungsi untuk mengecek double record, yaitu dia akan mengecek kembali dari fungsi nomor 1. Jadi dia bakal double di sini. Sama seperti yang tadi, for i in range ini adalah looping panjang listnya. Kemudian di sini, di line dari 39 sampai 43 ini adalah cek apakah NIM yang ada di data ini sama dengan NIM yang ada di data A. Nah, jika NIM-nya sama, maka data A-nya dihapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi def ketiga, yang mana fungsi ini akan digunakan untuk mengubah huruf yang terdapat pada NIM untuk dijadikan angka, karena NIM pada dasarnya berupa angka. Jadi fungsi ini akan dilakukan untuk mengatasi trouble pada dataset 5. Bisa dibuka dataset 5-nya. Nah, pada dataset yang kelima di nomor 6 terdapat huruf B pada NIM-nya. Jadi nanti kita akan mengubah huruf B ini menjadi angka sesuai yang kita tentukan di dalam Python. Bisa kembali ke program Python-nya. Baik, kita lakukan langkah-langkahnya. Jadi pada line ke-46, kita akan melakukan looping sebanyak panjang list data. Selanjutnya pada line ke-47, kita akan buat variabel A dalam disk kosong, yaitu dengan program A sama dengan himpunan kosong. Lanjut ke line ke-48, kita akan looping sebanyak data NIM sampai UAS. Selanjutnya kita looping lagi sepanjang karakter J pada line ke-49. Sampai di sini kita akan melakukan rumus untuk mengubah huruf menjadi angka dari line ke-50 sampai ke-73. Di sini akan saya contohkan pada rumus yang kedua, yaitu pada line ke-52, yaitu if J dalam kurung K boolean sama dengan B, or J dalam kurung K boolean sama dengan B, J sama dengan J replace J dalam kurung K 6, yang mana di sini akan menggantikan huruf B menjadi angka 6. Jadi NIM yang terdapat pada dataset 5 tadi yang ada angka B-nya akan berubah menjadi 6. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai J ke A pada line ke-74, yaitu dengan program a.append J.
Selanjutnya kita akan masukkan nilai A ke indeks parameter I dengan par I sama dengan A. Lalu kita mengembalikan lagi nilai parameternya dengan return par. Lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu kita akan mengubah nilai kosong menjadi 50. Yang mana di sini kita akan mengubah data kolom yang tidak ada nilainya atau 0 atau NaN menjadi memiliki nilai yaitu 50. Lalu kita sekarang akan melakukan langkah-langkahnya dengan yang pertama di line 80, yaitu looping sebanyak panjang list data. Lalu kita looping sebanyak parameter indeks ke I. Sampai di sini kita akan menggunakan rumus untuk mengubah kolom kosong tersebut menjadi nilai 50, yaitu dengan if J boolean sama dengan J sama dengan 50. Lalu kita masukkan nilai J ke A pada line 85 dengan pemrograman a.append J. Lalu masukkan nilai A ke indeks parameter I dengan par I sama dengan A. Dan seperti biasa mengembalikan nilai parameter lagi menjadi return par. Untuk fungsi selanjutnya itu ada def clean 5. Pada fungsi ini kita akan mencari anomali nilai. Jadi pertama kita akan mencari nilai J yang lebih dari 100 dan akan berubah menjadi nilai 80 dan J kurang dari 0 akan menjadi 20. Untuk caranya yang pertama kita akan menggunakan looping sebanyak panjang list data dengan menggunakan for i range, no, len, par. Lalu kita akan masukkan variabel A dalam list kosong. Dan selanjutnya kita akan memasukkan looping sebanyak parameter indeks ke I. Untuk yang pertama kita menggunakan rumus if float J lebih dari 100 and not 110 11 in J. J sama dengan 80. Dan untuk yang kedua kita menggunakan rumus if float J kurang dari 0 dan J sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita akan masukkan nilai J ke A dengan menggunakan pemrograman a.append J. Lalu kita akan memasukkan nilai A ke indeks parameter I menggunakan par I sama dengan A. Dan kita kembali ke parameter menggunakan return par. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi yang keenam yaitu def clean 6. Jadi pada fungsi kali ini kita akan mengubah panjang nim. Jika jumlah digit nim itu kurang dari 10, maka akan ada penambahan 0 pada nim terakhir. Dan jika jumlah digit nim tersebut melebihi 10, maka akan dihapus 1 dari 11 digit tersebut. Nah, untuk yang pertama, kita akan melakukan looping sebanyak panjang nilai parameter dan lalu kita akan memasukkan variabel A dalam list kosong. Dan kita akan melakukan looping sebanyak per indeks ke I. Nah, untuk cara yang pertama itu jika si digitnya itu kurang dari 10 itu menggunakan rumus if len J kurang dari 10, J sama dengan J ditambah 0 dalam kurung 10 min len J. Nah, untuk yang kedua itu jika si jumlah digitnya lebih dari 10 maka akan dilakukan penghapusan dengan rumus if len J lebih dari 10, J sama dengan J min len J min 10. Untuk selanjutnya kita akan masukkan nilai J ke A menggunakan pemrograman a.append J dan kita akan masukkan nilai A ke indeks parameter menggunakan par I sama dengan A dan kita akan kembali ke nilai parameter menggunakan return par. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi selanjutnya yaitu def clean 7. Pada fungsi ini kita akan mencari jumlah field nilai lebih dari 6. Pada fungsi kali ini kita akan membagi dua nilai, yaitu jika variabel parameter 1i indeks ke-7 adalah ganjil maka akan masuk ke nilai UAS, dan jika variabel i indeks ke-7 adalah genap maka akan masuk ke nilai UTS. Nah, untuk cara-caranya itu pertama kita akan
melakukan looping sebanyak panjang nilai parameter. Lalu jika parameter I itu lebih dari 7, maka variabel parameter I indeks ke-7 adalah ganjil, dan jika ganjil, nilai itu akan dimasukkan ke parameter 1 I indeks ke-6, yaitu adalah nilai UAS, dan akan menghapus nilai berlebih indeks ke-7. Dan jika variabel parameter I indeks ke-7 adalah genap, maka variabel parameter I indeks ke-7 dimasukkan ke parameter I indeks ke-5, yaitu nilai UTS, dan akan menghapus nilai berlebih indeks ke-7. Setelah itu, kita akan kembali ke nilai parameter menggunakan return var. Dan selanjutnya, kita menggunakan perintah input untuk input nama file. Dengan rumus nama sama dengan input, masukkan nama file beserta blank.csv. Dan selanjutnya, jika ingin variabel list untuk menampung data dari file CSV, maka digunakanlah dataset sama dengan kurung kurawal buka tutup. Dan selanjutnya, untuk membuka file dengan mode read, digunakanlah rumus read open nama, r, sf. Dan selanjutnya, untuk membaca file CSV per baris dan menghapus enter, digunakanlah rumus lines sama dengan line.rstrip kurung buka kurung tutup for line in f. Dan jika ingin melooping sebanyak isi dari variabel lines, digunakanlah rumus for line in lines. Jika kita ingin mengganti koma dengan titik koma, digunakanlah rumus line sama dengan line replace koma diganti menjadi titik koma. Dan jika ingin mengambil setiap data dari setiap baris, digunakanlah word sama dengan line titik split titik koma. Dan selanjutnya, jika ingin memasukkan data ke dataset, digunakanlah dataset titik append kurung buka words kurung tutup. Yang selanjutnya, jika header sudah sesuai dan sudah tidak digunakan lagi, maka bisa dihapus, yaitu dataset titik pop kurung buka 0 kurung tutup. Dan selanjutnya, ini tadi variabel, jika ingin variabel list untuk menampung data dari file CSV, bisa digunakan tugas sama dengan kurung kurawal buka tutup. Itu bisa digunakan dari tugas 1 hingga UAS. Yang selanjutnya, jika ingin mengupdate dataset, bisa menggunakan rumus dataset sama dengan clean 1 kurung buka dataset kurung tutup. Itu bisa digunakan dari clean 1 hingga clean 7. Print dataset yang sudah digunakan di cleansing bisa menggunakan print kurung buka dataset kurung tutup. Yang selanjutnya, jika ingin melooping dataset dan memerintah dataset, bisa menggunakan rumus for i in dataset. Lalu jika ingin memasukkan semua data tugas 1 hingga UAS, bisa menggunakan rumus append kurung buka float kurung buka i kurung kurawal 1 kurung kurawal tutup dan kurung tutup. Itu bisa dilakukan hingga UAS. Rumus tersebut bisa digunakan hingga UAS. Lalu jika ingin menampilkan data median, main, dan standar divisi, bisa menggunakan print seperti yang terdapat di variabel. Dan ditambahkan input di bawahnya dengan kurung buka dan kurung tutup. Dan berikutnya saya ingin merun dataset 1 sebagai percobaan bisa terlaksana dengan bagus. Di sini saya ingin merunning dataset 1. Dan bisa terlihat di sini hasil dari running dataset pertama.
Dan di sini bisa dilihat hasil mean, median, dan standar deviasi dari tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS maupun UAS. Bisa dilihat dalam hasil running ini, hasil dari median, mean, dan standar deviasinya. Dan kami juga akan menampilkan dataset berikutnya hingga dataset 12. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.